Bab 1011 Tetua Kedua Sekte Raja Hantu. Meskipun suara Kasim tua itu agak tajam dan tidak menyenangkan, dia Dokter Ilahi Bab tahun 1011 sampai tahun 1015. Bab 1011 Tetua Kedua Sekte Raja Hantu. Meskipun suara Kasim tua itu agak tajam dan 1015. Bab 1011 Tetua Kedua Sekte Raja Hantu. Meskipun suara Kasim tua itu agak tajam dan tidak menyenangkan, dia tetap sangat sopan. Kasim tua itu berkata, "Saya Zhao Po, kepala pelayan istana, yang mulia meminta kehadiran Anda di istana." Qin Haodong sedikit terkejut. Dia belum pernah bertemu ratu sebelumnya. Mengapa ratu tiba-tiba memintanya pergi ke istana? Dia bertanya, "Kepala Zhao, bolehkah saya bertanya mengapa yang mulia ingin menemui saya?" Zhao Po berkata, "Sebagai seorang pelayan, bagaimana mungkin aku berani menanyakan urusan yang mulia?" Qin Haodong berpikir sejenak dan berkata, "Ketua Zhao, mohon tunggu sebentar. Saya akan menyelesaikan beberapa urusan di sini dan akan segera pergi ke istana bersama Anda." Sebagai kepala pelayan istana, Zhao Po sangat pandai mengamati ekspresi orang. Ia berkata, "Dr. Tang, cepatlah, saya akan menunggumu di luar." Setelah itu, dia keluar dari ruangan dan memberi Qin Haodong ruang pribadi. Begitu dia keluar, Niu Cuihua berkata sambil tersenyum, "Suamiku, kamu benar-benar hebat. Pertama, kamu berhubungan dengan putri kedua dari Kerajaan Naga, dan sekarang bahkan Ratu menyukaimu, dia bahkan mengundangmu ke istana di tengah malam." "Omong kosong," kata Qin Haodong dengan ekspresi serius. "Aku merasa ada yang aneh dengan Ratu, tapi aku tidak yakin apa yang salah." He Ziwei langsung menjadi gugup saat mendengar ini. "Haodong, mengapa kita tidak meninggalkan kota naga? Aku merasa tidak nyaman di sini, bagaimana jika wanita itu ingin menyakitimu?" Niu Cuihua berkata, "Hanya tinggal 2 hari lagi sampai pembukaan lembah Dewa Pengobatan, sayang sekali jika kita pergi sekarang. Lagi pula, itu hanya tebakan. Mungkin Ratu ingin melamar putri kedua." Qin Haodong berkata, "Baiklah, mari kita buat rencana alternatif. Jika dia benar-benar ingin membantu putri kedua melamarku, aku akan menundanya selama beberapa hari. Setelah kita keluar dari lembah Dewa Pengobatan, kita akan meninggalkan Kerajaan Naga. Jika ada konspirasi, kita tidak punya pilihan selain membunuh untuk keluar dari Dragon City." Sekarang dia sudah cukup percaya diri untuk bertarung dengan Kerajaan Naga. Dia sudah mencapai tahap akhir alam penyelesaian agung dan tak terkalahkan di alam yang sama. Itu berarti dia tidak akan terkalahkan jika tidak ada master di tahap akhir alam penyelesaian agung di kota naga. Niu Cuihua mengangguk dan berkata, "Itu ide yang bagus, Saudari Ziwei dan aku akan bersembunyi di pagoda 7 tingkat, ayo kita masuk ke istana bersama. Jika terjadi sesuatu yang salah, kita akan bersama-sama membunuh dan keluar dari Dragon City." Setelah berdiskusi, Qin Haodong mengirim Niu Cuihua dan He Ziwei ke pagoda 7 lantai lalu membuka pintu untuk berjalan keluar. "Kepala Zhao, kita bisa pergi sekarang." Zhao Po memimpin jalan dan membawa Qin Haodong keluar dari stasiun kurir ke istana peristirahatan Ratu, Cao Yuhuan. Setelah dia masuk, dia melihat Cao Yuhuan sedang duduk sendirian di dalam ruangan. Meskipun wajah wanita itu tidak menunjukkan ekspresi apapun, dia tetap terlihat menawan karena suatu alasan. Cao Yuhuan melambai pada Zhao Po setelah Qin Haodong memasuki ruangan. Zhao Po segera mengerti dan pergi, lalu menutup pintu di belakangnya. Hati Qin Haodong menegang. Apa yang akan dilakukan wanita ini? Apakah semua ratu bertindak dengan cara yang sama? Saat dia berada di istana kura-kura, Ratu Yuenian pernah mencoba menggunakan cara ini untuk menjebaknya. "Yang mulia, bolehkah saya tahu mengapa Anda meminta saya datang ke sini?" Cao Yuhuan tidak mengatakan apa-apa. Dia tersenyum lembut. Tiba-tiba, dia tampak sangat menawan. Pada saat ini, senyumnya dapat membuat jantung setiap pria berdebar-debar. Wanita ini sangat menawan. Dia tahu mengapa Li Guangyao memilihnya menjadi ratu. Dia melangkah mendekati Qin Haodong selangkah demi selangkah, bergoyang menggoda dan mengitarinya. Akhirnya, dia mengangkat tangannya untuk menyentuh dagu Qin Haodong. "Anak kecil, lumayan, kamu sangat cerdik." Qin Haodong mundur 2 langkah dan tampak terkejut. "Apa maksudmu, Yang Mulia?" Cao Yuhuan terkikik dan berkata, "Tidak perlu berpura-pura di hadapanku. Kau telah membunuh Li Tianxiong, Li Tianba, dan Li Tiankuo yang merupakan para ahli di tahap Grand Completion Realm di Kerajaan Rosevins, membunuh tetua kelima dan tetua keenam dari Sekte Raja Hantu di kota naga kecil, lalu merampas buah spiritual Advain di bawah hidung pangeran pertama. Harus kukatakan bahwa caramu sungguh luar biasa, dan kau cukup berani. Kau telah melakukan begitu banyak hal pada keluarga Kerajaan Naga, tetapi kau masih berani datang ke kota naga dan merayu Li Mengyao." Qin Haodong terkejut. Dia tidak menyangka wanita ini tahu begitu banyak.
Apa yang terjadi? Apakah aku membocorkan diriku sendiri? Apakah polimorfku gagal? Itu tidak mungkin. Setelah beberapa saat, dia kembali tenang. Dengan kekuatannya saat ini, tidak akan sulit untuk ketahuan oleh Cao Yuhuan. Paling buruk, dia bisa membunuh dan keluar dari Istana Naga. Namun, keraguan muncul dalam benaknya. Karena wanita ini telah mengetahui identitasnya, mengapa dia tidak mengungkapkannya di depan Li Guangyao? Sebaliknya, dia diam-diam mengundangnya ke istana peristirahatannya. Apakah dia bermaksud menjebaknya atau apakah dia punya rencana lain? Meskipun dia berpikir demikian dalam hatinya, dia tetap menunjukkan ekspresi tenang. Yang mulia, saya hanyalah seorang dokter, saya tidak mengerti apa maksud Anda. Kau memang seorang dokter, tapi namamu Qin Haodong, bukan Tang Long, kau adalah musuh keluarga kerajaan naga. Cao Yuhuan berkata dan senyum di wajahnya semakin cemerlang, anak kecil, jangan berpura-pura di hadapanku, itu tidak berguna. Baiklah, karena kamu sudah mengatakannya, aku mengakuinya. Qin Haodong tersenyum dan berkata, aku sangat penasaran, bagaimana kamu bisa mengetahuinya, apakah ada kekurangan dalam polimorfku? Cao Yuhuan menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Tidak, polimorfmu cukup bagus, kau mampu menyamarkan dirimu dengan sempurna. Qin Haodong berkata, lalu apa yang salah? Karena aku bisa merasakan aura mutiara setan hitam di tubuhmu, dan jumlahnya lebih dari satu. Cao Yuhuan berkata, hari ini, aku akan memberimu dua pilihan, kamu bisa memberikan semua mutiara setan hitam milikmu kepadaku atau aku akan mengungkap identitasmu. Dengan kebencian keluarga kerajaan naga padamu, selama mereka tahu bahwa kamu adalah Qin Haodong, aku khawatir kamu dan teman-temanmu tidak akan bisa keluar dari sini hidup-hidup. Qin Haodong terkejut. Beberapa hari yang lalu, dia mengeluarkan 4 mutiara setan hitam dan mempelajarinya. Kemudian, dia menaruhnya di cincin penyimpanannya. Dia tidak tahu bagaimana wanita itu bisa merasakan aura mereka. Itu juga karena kecerobohannya sendiri. Akan lebih baik jika dia menyimpannya di pagoda 7 tingkat. Melihat dia berdiri di sana dalam diam, Cao Yuhuan tampak cukup puas dengan efek kejutan yang diberikannya. Dia tersenyum dan berkata, yang mana yang ingin kamu pilih? Qin Haodong berkata, apakah kamu mengancamku? Apakah aku tidak memenuhi syarat untuk mengancammu? Cao Yuhuan berkata, jika aku jadi kamu, aku akan menyerahkan mutiara setan hitam dengan patuh, bagaimanapun, mereka tidak berguna bagimu. Sebaliknya, dua wanita cantik yang lembut itu seharusnya lebih berharga bagimu. Qin Haodong tersenyum dan berkata, ya, kamu memang tidak memenuhi syarat untuk mengancamku. Cao Yuhuan sedikit terkejut lalu berkata, wah, tahukah kamu apa yang kamu bicarakan, begitu aku mengungkapkan identitasmu, keluarga kerajaan naga tidak akan pernah membiarkanmu pergi, kamu akan dipotong-potong. Qin Haodong berkata dengan nakal, tapi bagaimana jika aku mengungkapkan identitasmu? Kau adalah tetua kedua dari sekte Raja Hantu. Ekspresi wajah Cao Yuhuan berubah drastis. Dia tidak lagi terlihat menawan dan berkata dengan dingin, wah, omong kosong apa yang kau ucapkan? Apakah aku salah? Qin Haodong berkata dengan acuh tak acuh, aku telah melihat 8 dari 9 tetua sekte Raja Hantu, beberapa dari mereka bahkan dibunuh olehku, aku belum pernah bertemu dengan tetua kedua. Cao Yuhuan berkata, apa hubungannya itu denganku? Qin Haodong berkata, hanya orang-orang dari sekte Raja Hantu yang akan berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan mutiara setan hitam, dan kamu tahu betul situasi sekte Raja Hantu, jelas, kamu pasti dari sekte Raja Hantu. Lagi pula, kamu telah mencapai tahap terakhir dari alam penyelesaian agung, yang hanya dapat dicapai oleh tetua kedua dan master sekte dari sekte Raja Hantu. Tidak mungkin master sekte Raja Hantu datang ke sini untuk menjadi ratu, hanya ada satu jawaban, Anda adalah tetua kedua dari sekte Raja Hantu. Qin Haodong cukup terkejut dengan hasil spekulasinya. Tidak heran wanita ini tampak terkejut ketika mendengar berita kematian tetua kelima dan tetua keenam. Dia sama sekali tidak senang. Ternyata dia juga dari sekte Raja Hantu. Ketika para tetua sekte Raja Hantu keluar, mereka mengenakan topeng dan tidak memperlihatkan wajah mereka. Itu karena mereka semua memiliki identitas tersembunyi mereka sendiri. Ambil contoh tetua kedua, bahkan Niu Cuihua tidak mengenalnya. Dapat dilihat bahwa identitasnya disembunyikan dengan baik. Tidak buruk, kau memang pintar, kau bahkan bisa menebaknya. Ekspresi Cao Yuhuan menjadi sangat galak saat ini. Namun, orang yang terlalu pintar tidak akan berumur panjang, selain ketua sekte, semua orang yang mengetahui identitasku telah meninggal, begitu pula dirimu. Qin Haodong tidak panik. Jika dia bertemu dengan tetua kedua sekte Raja Hantu sehari yang lalu, dia tidak punya pilihan selain melarikan diri. Namun sekarang, situasinya berbeda. Mereka berdua berada di tahap akhir Grand Completion Realm, tetapi dia tak terkalahkan di ranah yang sama dan pasti bisa mengalahkan Cao Yuhuan. Cao Yuhuan tidak tahu apa-apa tentang ini. Dia pikir dia yang lebih unggul. Qin Haodong berkata,
Apa, kau akan membunuhku? Kau tidak menginginkan mutiara setan hitam lagi. Cao Yuhuan berkata, jika aku membunuhmu, aku juga bisa mendapatkannya. Setelah itu, dia mengulurkan tangannya dan langsung menggunakan keterampilan unik Sekte Raja Hantu, Cakar Hantu Netherworld. Cakar hantu besar melesat ke arah kepala Qin Haodong. Menurutnya, Qin Haodong, yang masih berada di tahap awal Grand Completion Realm, sama sekali bukan tandingannya. Dia hanya bisa patuh dikendalikan olehnya. Tanpa diduga, Qin Haodong langsung mematahkan Cakar Hantu Netherworld dengan sebuah pukulan. Saat dua orang master di tahap akhir Grand Completion Realm bertarung, kekuatan dahsyatnya sungguh mengejutkan dan langsung merobohkan rumah-rumah di sekitarnya. Cao Yuhuan menjadi pucat karena ketakutan dan dengan cepat menghindar, tetapi sudah terlambat. Setelah menembus Cakar Hantu Netherworld, pukulan Qin Haodong tidak berhenti dan menghantam dadanya yang menjulang tinggi dengan keras. Ia mendapat pukulan yang sangat keras hingga ia terpental ke belakang dan ia bahkan mendengar suara tulang dadanya patah. Cao Yuhuan terlempar mundur puluhan meter dan menghantam pilar di belakangnya dengan keras. Kemudian, dia memuntahkan seteguk darah. Pukulan ini benar-benar membuatnya kehilangan kemampuan untuk melawan. Dia berjuang untuk bangkit dari tanah dan berseru, kau juga berada di tahap akhir alam penyelesaian agung, bagaimana kultivasimu meningkat begitu cepat? Qin Haodong mencibir dan berkata, tanya saja pada Yama jika kau ingin tahu. Tepat saat dia hendak maju dan membunuh tetua kedua dengan sebuah pukulan, tiba-tiba momentum kuat datang dari belakang. Ada banyak sekali sosok yang bergegas datang dari luar. Sangat cepat. Qin Haodong tidak ingin terjebak di sini. Dia melompat, memecahkan lubang besar di atap, lalu menghilang di kegelapan malam. Bab 1012 Lembah Dewa Pengobatan. Begitu Qin Haodong pergi, Li Guangyao muncul di ruangan itu. Setelah melihat kondisi Cao Yuhuan, dia berseru, Yuhuan, ada apa denganmu? Tepat pada saat itu, Cao Yuhuan merasakan niat membunuh yang mengerikan dari Qin Haodong dan mengira dia akan mati. Dia baru tersadar setelah mendengar perkataan Li Guangyao. Dia langsung berlari ke pelukan Li Guangyao dan berkata, Yang Mulia, saya memanggil Tang Long ke istana untuk menilai karakternya, untuk mengetahui apakah dia cocok untuk Mengyao. Aku tidak menyangka dia akan menginginkan kecantikanku, karena aku tidak menyerah padanya, dia memukulku seperti ini, kamu harus menegakkan keadilan untukku. Li Guangyao langsung marah. Ia berkata kepada para majikan yang telah tiba dan berdiri di belakangnya, pergi dan tangkap Tang Long sekarang juga. Para pengawal di belakangnya segera keluar untuk menangkap Qin Haodong. Setelah beberapa saat, para pengawal ini kembali dan berkata, Yang Mulia, Tang Long telah melarikan diri dari istana. Cao Yuhuan berteriak, Yang Mulia, pergilah ke kantor kurir untuk menangkapnya, dia pasti kembali untuk mencari kedua wanitanya. Sebagai raja suatu negara, Li Guangyao hampir saja diselingkuhi. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Dia berteriak, kunci kota naga secepatnya dan kemudian pergi ke kantor kurir. Kita harus menangkap Tang Long bahkan jika kita harus menggali 3 kaki di bawah tanah. Setelah memberi perintah, Li Guangyao bergegas dengan marah ke pos kurir bersama beberapa tetua kota naga. Sayangnya, saat mereka tiba di sana, tidak ada bayangan yang terlihat. Qin Haodong belum kembali ke sana. Qin Haodong telah melakukan persiapan yang cukup sebelum memasuki istana. Mengetahui bahwa masalah ini tidak berjalan dengan baik, dia meninggalkan kota naga tanpa ragu-ragu. Ketika kota naga dikunci, Niu Cuihua, He Ziwei dan Qin Haodong sudah berdiri di atas bukit di luar kota. Niu Cuihua berkata, aku tidak menyangka tetua kedua adalah Ratu Kerajaan Naga. Qin Haodong mengangguk dan berkata, Sekte Raja Hantu Anda selalu menjadi musuh 4 kerajaan tetapi mampu bertahan selama bertahun-tahun, itu karena sekte ini memiliki keunikannya sendiri, tidak seorang pun akan menduga bahwa Ratu Kerajaan Naga akan menjadi tetua kedua dari Sekte Raja Hantu. He Ziwei bertanya, suamiku, kita sudah menyinggung keluarga Kerajaan Naga, apa yang harus kita lakukan selanjutnya, haruskah kita tetap memasuki Lembah Dewa Pengobatan? Qin Haodong berkata, kita tentu harus memasukinya, ada banyak sekali harta karun yang bisa diperoleh dari peninggalan kuno di Lembah Dewa Pengobatan, karena kita sudah di sini, kita tidak boleh melewatkan kesempatan ini. He Ziwei berkata dengan sedikit khawatir, tapi kita telah benar-benar menyinggung keluarga Kerajaan Naga. Tidak akan mudah bagi kita untuk memasuki Lembah Dewa Pengobatan. Niu Cuihua tersenyum dan berkata, Saudari Ziwei, kau begitu polos, kami telah menyinggung keluarga Kerajaan Naga sebelum datang ke kota Naga, tetapi kami masih bisa memasuki kota ini secara terbuka, apakah kau sudah lupa? Paling buruk, biarkan suami kita mengubah penampilan kita lagi, maka, tidak ada yang akan mengenali kita. Qin Haodong berkata, benar sekali, pasti ada jalan menuju ke sana, ayo bersiap dan bersiap memasuki Lembah Dewa Pengobatan dalam 2 hari. Setelah itu, mereka bertiga meninggalkan bukit dan langsung terbang menuju Gunung Qingling.
Ketika mereka sampai di Gunung Qingling, mereka melihat sebuah gunung menjulang tinggi di atas awan. Di depan mereka ada sebuah lembah luas yang tandus di dalamnya. Mereka bahkan tidak melihat sehelai rumput pun atau bahan obat apapun. He Ziwei bertanya, apakah ini lembah dewa pengobatan? Niu Chuyuhua menjawab, tentu saja tidak, lembah dewa pengobatan adalah daerah terlarang kuno yang hanya dibuka sekali setiap 100 tahun, bagaimana bisa begitu mudah ditemukan sebelum dibuka? Qin Haodong berkata, jangan terburu-buru. Pasti ada banyak orang yang datang ke sini untuk merasakannya. Mari kita pergi ke pagoda 7 tingkat untuk berkultivasi terlebih dahulu, setelah itu, kita bisa pergi ke lembah dewa pengobatan bersama orang-orang itu. Setelah itu, mereka bertiga menemukan tempat yang tenang dan memasuki pagoda 7 lantai. 2 hari kemudian, Qin Haodong kembali mengubah penampilan mereka. Ia menyamar sebagai seorang pria berkulit pucat, sementara Niu Chuyuhua dan He Ziwei tidak secantik sebelumnya. Mereka hanyalah wanita biasa. Ketika mereka keluar dari pagoda 7 tingkat lagi, pemandangan di hadapan mereka benar-benar berbeda. Seluruh Gunung Qingling dipenuhi oleh para kultivator yang berbondong-bondong datang ke daerah itu dari mana-mana dan seluruh tempat itu ramai dengan kegembiraan. Lembah dewa pengobatan hanya dibuka sekali setiap 100 tahun, jadi semua orang ingin mencari peruntungan mereka sendiri dan memperoleh manfaat melalui kesempatan ini. Namun, ribuan prajurit dari kerajaan naga telah mengepung lembah di depan mereka dan mencegah orang luar masuk. Niu Chuyuhua bertanya, apa yang terjadi? Apakah kerajaan naga ingin memonopoli kesempatan untuk memasuki lembah dewa pengobatan? He Ziwei berkata, itu seharusnya tidak mungkin, 3 kerajaan lainnya pasti tidak akan menyetujuinya. Para pembudidaya di sekitarnya semua mengobrol satu sama lain. Mereka sangat marah dengan tindakan kerajaan naga. Pada saat ini, tekanan besar muncul dari lembah di depan mereka. Kemudian, Raja Kerajaan Naga, Li Guangyao, bangkit dari tanah dan melayang di udara. Melihat Raja Kerajaan Naga telah muncul secara langsung, yang tingkat kultivasinya berada pada tahap akhir alam penyempurnaan agung, para kultivator yang hadir segera menjadi tenang. Semuanya, aku Li Guangyao dari Kerajaan Naga, ada sesuatu yang ingin kujelaskan pada kalian semua. Perkataan Li Guangyao penuh dengan vitalitas sejati, yang dapat didengar dengan jelas oleh semua orang. Lembah Dewa Pengobatan akan segera dibuka, semua orang, jangan salah paham, Kerajaan Naga kita sama sekali tidak berniat memonopoli kesempatan ini. Begitu dia mengatakan itu, seorang pria jangkung dan kuat langsung berteriak, karena kamu tidak melakukan itu, mengapa kamu tidak membiarkan kami masuk? Prajurit ini, dengarkan baik-baik, kata Li Guangyao. Semua orang tahu bahwa Sekte Raja Hantu adalah musuh publik 4 kerajaan kita, akhir-akhir ini, aktivitas Sekte Raja Hantu semakin merajalela, ada jejak mereka di 4 kerajaan. Jika tebakanku benar, Sekte Raja Hantu pasti akan mengirim orang-orangnya untuk memasuki Lembah Dewa Pengobatan hari ini. Lembah Dewa Pengobatan adalah milik para kultivator dari 4 kerajaan kita. Kita tidak akan pernah mengizinkan orang-orang dari Sekte Raja Hantu untuk memasukinya. Oleh karena itu, Kerajaan Naga kami mengunci tempat ini, jika kalian ingin memasuki Lembah Dewa Pengobatan, kalian harus melalui pemeriksaan kami, hanya mereka yang identitasnya tidak dapat disangkal yang dapat memasuki Lembah Dewa Pengobatan. Ternyata Kerajaan Naga melakukannya untuk melindungi diri dari Sekte Raja Hantu, itu bisa dimengerti. Kudengar Sekte Raja Hantu telah melakukan banyak hal buruk baru-baru ini, bukan hanya mata air roh burung kuntul yang terkuras oleh mereka, bahkan mata air roh naga pun mengalami beberapa masalah beberapa hari yang lalu. Sekte Raja Hantu selalu menjadi musuh 4 kerajaan, sudah saatnya memberi mereka pelajaran. Kebanyakan orang mendukung perilaku Li Guangyao, tetapi ada juga beberapa suara yang menentang. Yang mulia, saya bertanya-tanya bagaimana Kerajaan Naga akan memeriksa identitas kita, apakah itu berarti orang-orang yang tidak ada hubungannya dengan Kerajaan Naga tidak diizinkan masuk, bukankah ini tidak adil? Li Guangyao telah mempersiapkan diri untuk situasi ini. Ia berkata, kami telah membicarakannya dengan Kerajaan Harimau, Kerajaan Burung Kenari, dan Kerajaan Kura-Kura, kami semua setuju dan telah membentuk 4 tim inspeksi. Jika kalian siap memasuki Lembah Dewa Pengobatan, kalian harus pergi ke tim inspeksi kerajaan kalian untuk melakukan inspeksi. Orang-orang yang lolos inspeksi dapat memasuki Lembah Dewa Pengobatan. Setelah itu, dia melambaikan tangannya. Anggota tim inspeksi dari 4 kerajaan juga naik ke udara dan berdiri di belakang Li Guangyao. Di pihak Kerajaan Naga, Direktur Akademi Naga, Huang Yuanxing, bertanggung jawab atas tim inspeksi sementara Pangeran Pertama, Li Zhen, membantunya. Tim inspeksi Kerajaan Harimau dipimpin oleh Direktur Akademi Harimau, Wei Yuentong. Tim inspeksi Kerajaan Rosevins dipimpin oleh Direktur Akademi Rosevins, Sang Wenli. Tim inspeksi Kerajaan Kura-Kura dipimpin oleh Direktur Asosiasi Akademi Kura-Kura, Luo Dongqing. Qin Haodong menatap orang-orang di depannya. Para Direktur Akademi Harimau dan Akademi Rosevins telah mencapai tahap akhir dari alam penyempurnaan agung.
Hanya Luo Dongqing yang baru saja mencapai tahap awal alam penyempurnaan agung, yang kultivasinya paling lemah di antara mereka. Itu bisa dimengerti. Direktur Akademi Kura-Kura telah lama menghilang dan tidak dapat ditemukan. Pada saat yang sama, dia juga melihat penyihir kecil Luo Hongying, Murong Jinghong, Tu Jiao Jiao, dan yang lainnya berdiri di sisi kerajaan kura-kura. Tampaknya mereka akan pergi ke lembah Dewa Pengobatan untuk mendapatkan pengalaman. Ketika orang-orang di luar lembah melihat bahwa 4 kerajaan telah mencapai kesepakatan, sebagian besar dari mereka tidak keberatan. Mereka semua berasal dari 4 kerajaan benua Lingwu dan dapat memasuki lembah Dewa Pengobatan melalui tim inspeksi kerajaan mereka sendiri. Ada sekelompok kecil orang yang terus menolak karena identitas mereka agak meragukan. Sayangnya, jumlah mereka terlalu sedikit dan kekuatan mereka lemah. Karena itu, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Niu Cuihua berkata, kita hanya bisa melewati tim inspeksi kerajaan kura-kura jika kita ingin masuk. Identitas dan penampilan mereka saat ini semuanya palsu, jadi mustahil bagi mereka untuk masuk ke lembah Dewa Pengobatan secara terbuka. Qin Haodong berasal dari Akademi Kura-Kura dan memiliki hubungan yang baik dengan Luo Dongqing. Selama Qin Haodong mengungkapkan identitasnya, Luo Dongqing seharusnya mengizinkannya masuk. Tepat pada saat ini, Li Guangyao berkata lagi, kali ini, kita tidak hanya perlu mencegah orang-orang dari Sekte Raja Hantu masuk tetapi juga seorang pencuri bernama Qin Haodong. Dia telah berkolusi dengan orang-orang dari Sekte Raja Hantu dan menjadi musuh 4 kerajaan. Jika ada kerajaan yang berani membiarkannya masuk ke lembah Dewa Pengobatan, kerajaan ini akan menjadi musuh publik dari 3 kerajaan lainnya. Begitu kata-kata ini keluar, Qin Haodong berkata, sepertinya kerajaan naga sedang menargetkan kita secara langsung saat ini. Tujuan mereka adalah untuk menghentikan kita di luar lembah Dewa Pengobatan, atau memanfaatkan kesempatan untuk menangkap kita begitu kita muncul. He Ziwei bertanya, lalu, apa yang harus kita lakukan, jika kita masuk melalui lorong kerajaan kura-kura, apakah itu akan menjadi masalah bagi Direktur Luo? Kita tidak bisa masuk melalui kerajaan kura-kura, Qin Haodong mencibir. Karena kerajaan naga ingin mempermainkan kita, aku akan masuk melalui lorong mereka, mari kita lihat apa yang akan mereka katakan nanti. Niu Cuihua berkata, suamiku, apakah kamu punya cara? Qin Haodong mengangguk dan berkata, jangan khawatir, tunggu saja dan ikuti aku ke lembah Dewa Pengobatan. Waktu pembukaan lembah Dewa Pengobatan semakin dekat. Keempat tim inspeksi mulai memeriksa para kultivator yang datang untuk berlatih. Mereka yang lolos inspeksi segera memasuki lembah dan menunggu lembah Dewa Pengobatan dibuka. Peristiwa besar seperti pembukaan lembah Dewa Pengobatan dipandang sangat penting oleh 4 kerajaan. Namun, biasanya tidak mudah bagi seorang raja untuk berpartisipasi secara langsung dalam acara ini, jadi para pemimpinnya adalah direktur dari 4 akademi. Setiap direktur dikelilingi oleh para kultivator yang paling menjanjikan di kerajaan mereka masing-masing. Mereka adalah para siswa dari 4 akademi atau tuan muda dari keluarga besar. Di pihak Akademi Kura-Kura, Luo Dongqing bertanggung jawab atas tim inspeksi. Putri Zhao Xingyue mewakili kerajaan Kura-Kura, diikuti oleh para tuan muda terkemuka dari berbagai keluarga bangsawan. Penyihir kecil Akademi Kura-Kura dan yang lainnya berdiri dalam antrian dan semuanya menunggu di sana. Saat pemeriksaan dimulai, penyihir kecil dan Zhao Xingyue berdiri bersama dan menatap kerumunan dengan penuh perhatian. Tu Jiao Jiao berjalan mendekat dan berkata kepada mereka berdua, kalian tidak perlu mencarinya, adik junior tidak akan masuk dari sini. Zhao Xingyue berkata, bagaimana mungkin, dia hanya bisa masuk dari sisi kerajaan kura-kura kita. Murong Jinghong berkata, saudari Jiao Jiao benar, dengan karakter Haodong, mustahil baginya untuk melibatkan Akademi Kura-Kura kita karena masalah seperti itu. Penyihir kecil itu mengomel, semua ini salah bajingan-bajingan itu, orang-orang dari kerajaan naga punya ide seperti itu untuk mempersulit adik kecilku. Fang Qionger berkata, semuanya, jangan khawatir. Aku yakin kakak senior pasti bisa memasuki lembah Dewa Pengobatan. Setelah sekian lama, apakah dia pernah mengecewakan kita? Bab 1013 memasuki lembah Dewa Pengobatan. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang memasuki lembah. Orang-orang ini membuktikan bahwa mereka bukan anggota Sekte Raja Hantu atau mampu membuktikan identitas mereka. Beberapa bandit atau orang dari Sekte Jahat, yang tidak dapat membuktikan identitas mereka, atau tidak berani mengungkapkan identitas mereka, tidak berani menjalani ritual pemeriksaan. Pada akhirnya, mereka diam-diam pergi dan menyerah pada kesempatan ini. Penyihir kecil dan yang lainnya memperhatikan kerumunan itu untuk waktu yang lama, tetapi mereka tidak melihat Qin Haodong. Ketika seluruh pemeriksaan selesai, tidak satu pun dari keempat tim inspeksi yang melihat Qin Haodong. Zhao Xingyue berkata dengan khawatir, mengapa kita tidak melihat kakak Qin, dia tidak datang. Luo Dongqing menjawab, lupakan saja, jangan terlalu banyak berpikir, lembah Dewa Pengobatan akan segera dibuka, semuanya, persiapkan diri kalian dan ikuti aku. Suasana hatinya sangat rumit.
Dari lubuk hatinya, dia berharap Qin Haodong bisa memasuki lembah Dewa Pengobatan untuk mendapatkan pengalaman, tetapi pada saat yang sama, dia juga mewakili kerajaan kura-kura dan Akademi Kura-Kura dan tidak bisa bersikap pilih kasih. Selain orang-orang dari Akademi Kura-Kura, Li Zhen dan Li Mengyao juga berdiri di samping, mencoba mencari bayangan Qin Haodong. Mereka sudah melakukan persiapan yang cukup di sini. Selama mereka menemukan Qin Haodong, mereka akan segera membunuhnya. Sayangnya, pemeriksaan telah selesai dan mereka tidak dapat menemukan target mereka. Li Mengyao berkata, "Kakak, apakah menurutmu dia terlalu takut untuk datang?" Li Zhen berkata, "Mungkin tampaknya saranku kepada ayah kita kali ini efektif, setidaknya itu mencegahnya pergi ke lembah Dewa Pengobatan. Dengan kekuatan abnormal orang ini, dia pasti akan menjadi musuh besar keluarga kerajaan naga kita di masa depan jika dia mendapatkan kekayaan di lembah Dewa Pengobatan." Dialah yang mencetuskan ide kali ini. Li Guangyao merasa itu ide yang bagus, jadi dia bergabung dengan 3 kerajaan lainnya untuk menguasai Gunung Qingling. Tujuan utama keluarga kerajaan naga adalah untuk menangkap Qin Haodong. Sayangnya, tujuan mereka belum tercapai. Mereka hanya mengusir beberapa orang tak dikenal dari lembah Dewa Pengobatan. Melihat Li Mengyao masih tidak mau, Li Zhen menambahkan, "Lupakan saja, tidak usah terburu-buru, setelah kita keluar dari lembah Dewa Pengobatan, kekuatan kita akan meningkat pesat, cepat atau lambat, kita akan mencabik-cabiknya menjadi 10.000 keping." Tepat pada saat itu, kerumunan menjadi kacau. Tirai cahaya besar muncul di tengah lembah, yang merupakan pintu masuk ke lembah Dewa Pengobatan. Ternyata lembah Dewa Pengobatan tidak berada di perbatasan benua Lingwu. Biasanya, gerbang spasial muncul setiap 100 tahun. Gerbang ini hanya terbuka selama 15 menit. Jika orang tidak masuk dalam jangka waktu 15 menit, mereka harus menunggu 100 tahun lagi. Orang-orang yang telah memasuki lembah Dewa Pengobatan hanya dapat berada di sana selama 3 hari setiap kali. Setelah 3 hari, tidak peduli apakah orang-orang ini ingin pergi atau tidak, mereka akan dikirim keluar oleh kekuatan magis lembah Dewa Pengobatan. Li Guangyao berteriak, "Baiklah, semua orang boleh masuk sekarang." Setelah itu, dia memandang sekelilingnya dengan dingin, seolah berusaha mencegah seseorang mengambil keuntungan dari kekacauan itu. Setelah mendapat izin Li Guangyao, semua kultivator bangkit dan segera terbang menuju gerbang spasial. Gerbang spasial itu sangat ajaib. Selama orang menyentuhnya, mereka akan langsung dipindahkan ke ruang lain. Dalam sekejap mata, lebih dari separuh kultivator di lembah telah memasuki lembah Dewa Pengobatan. Penyihir kecil melirik sekelilingnya dan mendapati hanya ada beberapa kultivator yang tidak terburu-buru memasuki lembah Dewa Pengobatan, tetapi dia tetap tidak melihat Qin Haodong. Luo Dongqing berkata, "Baiklah, mari kita masuk dulu, kita akan bicarakan tentang anak itu setelah kita keluar." Tu Jiao Jiao menambahkan, "Benar sekali, jika kita ingin membantu Haodong, kita harus meningkatkan kekuatan kita sendiri, hanya dengan kekuatan yang cukup, kita dapat memberinya lebih banyak bantuan." Mendengar perkataannya, semua gadis tidak lagi ragu. Mereka terbang menuju gerbang spasial bergandengan tangan. Setelah semua orang dari Akademi Kura-Kura masuk, hanya orang-orang dari Kerajaan Naga yang tersisa di lembah yang luas itu. Li Guangyao berkata kepada Huang Yuanxing, Li Zhen, dan Li Mengyao, "Lupakan saja, menurutku anak itu pengecut, dia tidak akan berani muncul lagi, sebaiknya kalian cepat-cepat masuk, kalau tidak, kalian akan melewatkan kesempatan." Li Zhen mengangkat kepalanya, mengumpulkan kekuatannya, dan berteriak ke pegunungan di sekitarnya, "Qin Haodong, tunggu aku, ketika aku keluar dari lembah Dewa Pengobatan, aku akan membunuhmu." Setelah itu, dia tidak ragu lagi dan terbang menuju gerbang spasial bersama orang-orang Kerajaan Naga. Dalam pandangan Li Zhen, tidak akan ada yang berubah. Namun, saat dia hendak menyentuh gerbang spasial, pemandangan di depannya tiba-tiba berubah. Pada saat ini, dia berada di puncak Gunung Qingling, dan gerbang spasial berjarak 1000 meter. Awalnya, dia bersama orang-orang dari keluarga Kerajaan Naga, tetapi sekarang, sosok lain muncul di sisi Li Mengyao. Pria itu berpakaian biru kehijauan dan tampak kuat. Siapa lagi kalau bukan Qin Haodong? Li Zhen benar-benar marah. Dia tidak menyangka Qin Haodong akan tiba-tiba muncul saat ini dan menggantikannya. Tepat saat dia hendak memperingatkan yang lain, Qin Haodong telah memasuki gerbang spasial dan menghilang. "Bajingan, bahkan jika kamu berada di lembah Dewa Pengobatan, aku akan tetap membuatmu mati dengan menyedihkan." Kemudian, dia terbang cepat ke gerbang spasial. Menurutnya, selama dia bisa bertemu Huang Yuanxing, dia juga bisa membunuh Qin Haodong di lembah Dewa Pengobatan. Dia terbang dengan kecepatan yang sangat tinggi. Namun pada akhirnya, yang dia hantam hanyalah udara. Gerbang spasial itu lenyap. Ternyata sudah waktunya gerbang spasial ditutup. Dia benar-benar kehilangan kesempatan untuk memasuki lembah Dewa Pengobatan. "Qin Haodong, tunggu saja, aku akan mencabik-cabikmu." Suara marah Li Zhen bergema di seluruh Gunung Qingling. Pada saat ini,
Qin Haodong telah melewati gerbang spasial. Semua ini telah direncanakan dengan cermat olehnya. Setelah mencapai tahap akhir dari alam penyelesaian agung, teknik perpindahan Kimen miliknya juga telah meningkat. Ia dapat bertukar tempat dengan siapapun dalam jarak 2000 meter. Ia membiarkan Niu Chuihua dan He Ziwei memasuki pagoda 7 lantai terlebih dahulu. Kemudian, ia memilih posisi dan mengunci rohnya pada Li Zhen di lembah. Tepat saat orang-orang dari keluarga kerajaan naga hendak memasuki gerbang spasial, dia tiba-tiba memindahkan Li Zhen ke posisinya dan menggantikan Li Zhen untuk memasuki lembah Dewa Pengobatan. Kali ini, dia tidak bersembunyi sama sekali. Dia langsung menyingkirkan penyamaran di wajahnya dan memperlihatkan wajah aslinya. Dengan cara ini, kerajaan kura-kura tidak akan dicurigai dan ini juga akan menjadi tamparan keras bagi kerajaan naga. Jelas, tindakan ini di luar dugaan semua orang, termasuk Li Guangyao, yang berada di tahap akhir Grand Completion Realm. Wajahnya memerah dan dia sangat marah saat ini. Dia juga tidak pernah menyangka bahwa Qin Haodong akan menggunakan cara itu untuk memasuki lembah Dewa Pengobatan. Kerajaan naga mengirimkan ribuan pasukan dan mempersiapkan diri untuk waktu yang lama, tetapi pada akhirnya, semua upaya itu sia-sia karena satu gerakan Qin Haodong. Mereka tidak dapat mencegah Qin Haodong memasuki lembah Dewa Pengobatan. Sebelumnya, dia berteriak-teriak bahwa jika ada kerajaan yang berani membiarkan Qin Haodong memasuki lembah Dewa Pengobatan, kerajaan ini akan menjadi musuh publik bagi 3 kerajaan lainnya. Namun sekarang, Qin Haodong telah memasuki gerbang spasial bersama orang-orang dari keluarga kerajaan naga. Apa yang bisa dia katakan? Tentu saja, Qin Haodong tidak dapat melihat semua ini. Setelah melewati gerbang spasial, dia muncul di udara di atas danau yang jernih. Awalnya, dia tegang dan siap bertarung kapan saja. Namun sekarang, tidak ada seorang pun di sisinya. Dia tidak tahu kemana orang-orang dari keluarga kerajaan naga itu telah diteleportasi. Tak heran jika ada yang memasuki gerbang spasial bergandengan tangan, agar tidak terpisah saat proses teleportasi. Namun, ini juga bagus. Ini menyelamatkannya dari banyak masalah. Dengan pikirannya, dia melepaskan Niu Chuihua dan He Ziwei dari pagoda 7 tingkat. Wah, indah sekali di sini. Setelah kedua gadis itu keluar, mereka langsung tertarik dengan pemandangan di sini. Tempat ini memang indah. Seperti surga, dengan gunung-gunung tinggi, sungai-sungai jernih, dan rumput hijau. Yang terpenting adalah ki spiritual di sini sangat padat. Tidak jauh berbeda dengan lantai 7 pagoda 7 tingkat. Hal ini membuat orang ingin segera berkultivasi. Tidak heran tempat itu disebut lembah Dewa Pengobatan. Hanya di tempat seperti inilah tumbuh-tumbuhan spiritual berkualitas tinggi. Ini benar-benar tempat yang bagus, desah He Ziwei sambil melipat tangannya. Aku berharap kita bisa tinggal di sini selamanya. Niu Chuihua berkata, tidak mungkin, kita hanya bisa tinggal di sini selama 3 hari. Setelah 3 hari, semua orang akan diteleportasi keluar. Ayo cepat cari ramuan spiritual, kata Qin Haodong dan mengirimkan rohnya yang kuat. Namun, dia menemukan bahwa ruang itu begitu besar sehingga dia tidak bisa melihat ujungnya sama sekali. Mereka bertiga terbang perlahan ke depan sembari mencari ramuan spiritual. Tempat ini memang layak disebut lembah Dewa Pengobatan. Ramuan spiritual yang sulit ditemukan di luar sana dapat terlihat di mana-mana. Qin Haodong sangat senang dan terus mengirimkan ramuan spiritual ke pagoda 7 tingkat. Tepat saat ia menggali Ganoderma bening yang sangat tua, aroma samar tercium keluar. Niu Chuihua mengendus dan berkata, apa yang baunya begitu harum? He Ziwei berkata, aku pernah menciumnya sebelumnya. Qin Haodong berkata, itu adalah aroma buah Road Vein yang akan segera matang, ayo kita pergi dan melihatnya. Ketiganya terbang ke arah datangnya aroma tersebut. Di puncak sebuah gunung kecil, terdapat 3 pohon buah Road Vein, yang masing-masing memiliki 5 buah. Siapa yang mengira bahwa pohon buah Road Vein yang sangat langka di benua Lingu ini dapat ditemukan di mana-mana di lembah Dewa Pengobatan. Selain itu, ada 3 pohon yang tumbuh bersama-sama. Niu Chuihua menghela napas. Aku tidak menyangka akan ada begitu banyak. Qin Haodong mengamati pohon-pohon ini dan menemukan bahwa buah-buahan di pohon itu belum sepenuhnya matang. Tampaknya butuh waktu 1 atau 2 jam bagi buah-buahan ini untuk matang. Tepat saat dia hendak menggunakan ki asli kayu hijau untuk mempercepat pematangan buah-buah ini, dia mendengar ledakan ki pedang yang merobek udara dan melihat 4 orang kultivator bergegas mendekat, yang kultivasinya berada pada tahap alam kombinasi. Pemimpin keempatnya adalah seorang pria berjanggut yang berada pada tahap akhir alam kombinasi. Ketika dia melihat 3 pohon buah Road Vein, matanya berbinar. Dia tertawa terbahak-bahak. Wah, keberuntunganmu lumayan, kamu menemukan begitu banyak sekaligus. Seorang kultivator berambut panjang di sebelahnya berkata, saudaraku, kamu salah, kami adalah orang-orang yang beruntung, kami tiba-tiba menemukan begitu banyak buah Road Vein dan 2 anak ayam yang cantik juga. Saat dia berbicara,
dia terus melirik ke arah He Ziwei dan Niu Chuihua. Kau benar, pria berjanggut itu menatap tajam ke arah Qin Haodong dan berkata. Kau mendengarnya. Keluar dari sini. Kedua cewek ini harus tinggal. Qin Haodong tidak bisa berkata apa-apa. Orang bodoh ada di mana-mana. Seorang kultivator di tahap alam kombinasi berani mengatakan hal itu di depannya. Dengan tingkat kultivasinya saat ini, mudah saja baginya untuk membunuh orang-orang ini. Melihat betapa kasar dan tidak masuk akalnya orang-orang itu, He Ziwei berkata dengan marah, kami adalah orang-orang yang pertama kali menemukan buah roh Vein ini, apa hubungannya itu denganmu? Pria berjanggut itu menatap He Ziwei dan terkekeh mesum. Kau benar, semua ini milikmu, tetapi kau akan segera menjadi milikku, jadi, buah-buahan ini tetap milikku. Niu Chuihua menghentikan He Ziwei yang hendak marah. Dia menggeliat menggoda dan berkata, Tuan, apakah Anda mencoba merampok saya? Pria berjanggut itu hampir meneteskan air liur saat melihat pesona dewasanya. Ya, aku suka wanita dewasa sepertimu. Pria berjanggut itu mengulurkan tangan untuk menyentuh wajah Niu Chuihua. Namun, begitu dia mengulurkan tangannya, dia terlempar ke belakang seperti bola meriam dan langsung tewas saat jatuh ke tanah. Tetua pertama Sekte Raja Hantu tak ada seorang pun yang bisa meliriknya. Niu Chuihua masih memiliki senyum menawan di wajahnya setelah dia menamparkan pria berjanggut itu hingga mati. Dia menoleh untuk melihat ketiga orang lainnya dan berkata, siapa lagi yang menyukaiku? Bab 1014 Buah Suci Ciaran. Pada saat ini, ketiga kultivator itu berkeringat dingin. Wanita ini membunuh pemimpin mereka hanya dengan satu gerakan. Dia setidaknya berada di tahap Grand Completion Realm. Itu karena kultivasi pemimpin mereka adalah yang tertinggi di antara mereka, yang merupakan tahap terakhir dari Combination Realm. Mereka sama saja dengan mencari kematian jika mereka memprovokasi seorang kultivator di tahap Grand Completion Realm. Tepat pada saat ini, belasan kultivator tiba. Pemimpinnya adalah Direktur Akademi Rosevins, Sang Wenli. Di sampingnya adalah Direktur Asosiasi yang dingin dan elegan, Liu Xiaofu. Direktur Sang, Anda akhirnya sampai di sini. Setelah melihat orang-orang dari Akademi Rosevins, kultivator berambut panjang itu segera merasa bahwa penyelamatnya telah tiba. Mereka adalah kultivator dari Kerajaan Rosevins dan memiliki hubungan baik dengan Sang Wenli. Direktur Sang, kami menemukan buah roh Vein ini terlebih dahulu, tetapi wanita ini membunuh bos kami tanpa memberi kami waktu untuk membicarakannya. Niu Chuihua masih memiliki senyum menawan di wajahnya, tetapi orang bisa melihat penghinaan di matanya. Dia sama sekali tidak tertarik untuk menjelaskan situasi ini. Sang Wenli menatap Qin Haodong dan dua orang lainnya. Kemudian, dia berkata dengan suara dingin, meskipun harta karunnya bagus, apakah kamu sudah keterlaluan membunuh seseorang hanya demi buah? Pada saat ini, Liu Xiaofu tiba-tiba berseru, Qin Haodong, bagaimana kamu bisa masuk? Ketika dia berada di luar lembah Dewa Pengobatan tadi, dia melihat semuanya dengan jelas. Kerajaan Naga telah berusaha sekuat tenaga untuk mengusir orang ini dari lembah Dewa Pengobatan, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan muncul di lembah Dewa Pengobatan. Qin Haodong berkata, saya tentu saja datang secara terbuka. Sang Wenli mengalihkan pandangannya dan bertanya, apakah kamu Qin Haodong? Benar sekali, aku Qin Haodong. Sang Wenli merasa senang dalam hati. Dia juga ingin mendapatkan buah roh Vein ini tetapi tidak dapat merebutnya dari orang lain karena statusnya sebagai Direktur Akademi Rosevins. Untungnya, sekarang sudah berbeda. Dia bisa merebut buah-buah ini secara terbuka karena Qin Haodong adalah musuh publik 4 kerajaan. Dia berkata, kudengar kultivasimu bagus dan kau adalah juara konferensi pertukaran antara 4 kerajaan. Sayang sekali kau tersesat di usia muda dan berkolusi dengan iblis dari Sekte Raja Hantu. Ikuti aku kembali sekarang, mungkin keluarga kerajaan naga akan membebaskanmu dengan hukuman ringan. Begitu dia selesai bicara, dia mendengar Niu Chuihua berkata, kakek, apakah kamu punya kualifikasi untuk berbicara dengan suamiku? Ekspresi Sang Wenli langsung berubah. Sebagai Direktur Akademi Rosevins, kedudukannya di kerajaan Rosevins adalah yang kedua setelah raja. Siapapun yang melihatnya akan memperlakukannya dengan hormat. Dia menatap Niu Chuihua dan berkata, siapa kamu, beraninya kamu berbicara seperti itu padaku? Niu Chuihua berkata sambil tersenyum, akulah yang disebut iblis dari Sekte Raja Hantu, bagaimana menurutmu, apakah kau ingin membawaku juga? Ekspresi Sang Wenli menjadi gelap. Kamu dari Sekte Raja Hantu, sepertinya aku harus membunuhmu hari ini. Niu Chuihua mengerutkan bibirnya dengan jijik. Kau sangat munafik, sangat jelas kau ingin merebut buah roh Vein ini, tetapi kau mengarang alasan yang kedengarannya muluk untuk dirimu sendiri. Baiklah, jika kau ingin bertarung denganku, lakukan saja, waktuku terbatas. Sang Wenli memiliki banyak murid. Salah satu muridnya di sebelahnya berteriak, kau mencari kematian. Kemudian, pria ini mengangkat tangannya untuk meraih Niu Chuihua.
Pria itu telah mencapai tahap akhir alam kombinasi. Menurutnya, wanita di depannya baru berusia 20-an, jadi kultivasinya tidak terlalu tinggi. Seekor lalat sialan, enyahlah. Seperti menepis lalat, Niu Chuiwa mengangkat telapak tangannya dan menyerang pria ini. Pria itu terlempar puluhan meter jauhnya, tubuhnya berubah menjadi tumpukan daging setelah menghantam batu besar. Semua orang terkejut. Wanita di depan mereka memang seorang master di tahap Grand Completion Realm. Ekspresi Sang Wenli sedikit berubah, tetapi dia tidak terlalu peduli. Itu karena dia berada di tahap akhir Grand Completion Realm. Cukup, jangan buang waktu, semuanya, ayo kita bunuh mereka. Dia tidak menganggap serius Niu Chuiwa dan Qin Haodong. Karena dia hanya bisa berada di sini selama 3 hari, dia tidak bisa membuang-buang waktu terlalu banyak. Setelah itu, dia bergerak dan mengulurkan tangan untuk meraih Niu Chuiwa. Niu Chuiwa tidak menunjukkan kelemahan apapun. Dia menyerang dan kemudian mereka berdua bertabrakan secara langsung. Sang Wenli mundur lebih dari 10 langkah. Dia terkejut dan benar-benar menderita. Kau benar-benar berada di tahap akhir dari Grand Completion Realm. Ekspresinya langsung menjadi serius. Kultivasi pihak lain tidak kalah sedikit pun darinya. Sekarang kau tahu betapa kuatnya aku. Niu Chuiwa menyerang dengan keras menggunakan kedua tangannya. Energi yang kuat melesat maju dan menelan Sang Wenli. Sang Wenli menarik napas dalam-dalam. Kali ini dia tidak berani ceroboh dan mengerahkan seluruh tenaganya untuk melawan. Mereka berdua berada di tahap akhir Grand Completion Realm, dan tidak ada banyak perbedaan dalam kultivasi mereka. Untuk sementara, mereka terkunci dalam kebuntuan. Setelah terkejut dengan kultivasi Niu Chuiwa, Liu Xiaofu tidak ragu lagi. Dia mencabut pedang panjang di punggungnya dan menebas Qin Haodong. Menurutnya, selama dia menangkap Qin Haodong, itu sama saja dengan memiliki sandera di tangannya. Tanpa diduga, saat dia menghunus pedang panjangnya, sebuah sosok besar tiba-tiba muncul di depannya. Beruang bumi menggeram dan mengangkat kakinya untuk memukul Liu Xiaofu. Pada saat yang sama, kedua binatang bermata emas api juga menerkam anggota Akademi Rosevins lainnya. Situasinya berubah drastis. Tadi, orang-orang dari Akademi Rosevins memiliki keunggulan mutlak, tetapi dalam sekejap mata, situasinya terbalik. Sang Wenli tidak mampu menang dalam pertarungan melawan Niu Chuiwa. Ia melihat bahwa rakyatnya telah jatuh ke dalam kesulitan, tetapi ia tidak dapat membantu mereka. Pedang panjang Liu Xiaofu menebas dengan ganas cakar beruang bumi. Kultivasinya hanya pada tahap awal alam penyelesaian agung, jadi dia bahkan tidak bisa menembus pertahanan dasar beruang bumi. Bukan saja gerakan ini tidak efektif, tetapi ia juga terlempar oleh cakar beruang bumi. Ketika ia mendarat di tanah, ia memuntahkan beberapa suap darah. Adapun yang lain dari Akademi Rosevins, bahkan tidak perlu disebutkan lagi. Kultivasi tertinggi di antara mereka hanya pada tahap akhir alam kombinasi, jadi bagaimana mungkin mereka bisa menandingi dua binatang bermata emas api. Awalnya, orang-orang ini ingin mencobanya karena jumlah mereka sangat banyak. Namun, hanya dalam satu putaran, orang-orang ini hancur menjadi abu oleh api yang disemburkan oleh binatang bermata emas api. Sang Wenli sangat ketakutan. Kekuatan pihak lain sangat kuat. Tidak heran kerajaan naga begitu mementingkan Qin Haodong. Mundur! Sang Wenli berteriak. Dia sadar bahwa dia telah menendang lempengan besi. Jika dia terus maju, pihaknya mungkin akan hancur total. Dia tidak bisa melawan lagi. Dia meraih Liu Xiaofu yang terluka dan melarikan diri secepat yang dia bisa. Kultivator berambut panjang dan dua lainnya benar-benar tercengang. Mereka mengira bahwa mereka pasti akan dapat membalas dendam atas bos mereka dengan bantuan direktur dari Akademi Rosevins. Mereka tidak menyangka pihak lain begitu kuat. Bahkan Sang Wenli pun dipukuli hingga babak belur. Apa yang telah kita lakukan, beraninya kita memprovokasi orang-orang di tahap alam penyelesaian agung. Sebelum mereka bisa menyadarinya, mereka telah musnah sepenuhnya oleh api yang disemburkan oleh salah satu binatang bermata emas api. Setelah berurusan dengan orang-orang ini, Qin Haodong mendekati pohon buah Roadvein. Kemudian, dia menunjuk ke akar setiap pohon dan menyuntikkan ki asli kayu hijau ke dalamnya. Setelah buah-buahnya matang, dia memasukkan semuanya ke dalam cincin penyimpanannya. Setelah itu, mereka bertiga terus mengumpulkan ramuan spiritual di lembah Dewa Pengobatan. Beberapa jam kemudian, Qin Haodong tiba-tiba merasakan fluktuasi energi yang sangat besar datang dari jauh. Niu Chuiwa juga merasakannya. Para master di tahap Grand Completion Realm sedang bertarung. Qin Haodong berkata, ayo pergi dan lihat. Secara umum, pasti ada sesuatu yang baik bagi para master untuk memperebutkannya. Ketiganya terbang ke arah fluktuasi energi. Luo Dongqing berdiri di dekat kolam yang jaraknya tidak jauh dari Qin Haodong dan dua orang lainnya, tangannya memegang dadanya. Darah menetes dari sudut mulutnya. Ada lebih dari selusin orang berdiri di hadapan mereka. Pemimpinnya adalah Direktur Tiger Academy, Wei Yuentong.
Direktur Asosiasi, Song Tian, berdiri di samping Wei Wentong. Sang penyihir kecil melangkah maju dan berkata, "Kakek, apakah kamu baik-baik saja?" Luo Dongqing melambaikan tangannya dan menyeka darah dari sudut mulutnya. Dia berkata dengan marah, "Wei Wentong, kamu adalah direktur Akademi Harimau, apakah kamu tidak malu pada dirimu sendiri?" Penyihir kecil itu juga berteriak, "Pohon buah suci ciaran ini ditemukan oleh Akademi Kura-Kura kita, kualifikasi apa yang kalian miliki untuk memperebutkannya?" Sebuah tanaman tak dikenal tumbuh di kolam di belakang mereka. Tumbuhan itu tumbuh setinggi sekitar 2 meter di atas permukaan air, dengan 3 buah berwarna biru di atasnya dan mengeluarkan aroma yang memikat. Ini adalah pohon buah suci ciaran, salah satu buah suci teratas di benua Lingwu. Meskipun buah suci jenis ini tidak banyak manfaatnya, buah ini tetap memiliki efek tambahan yang sangat kuat. Pil yang terbuat dari buah ini dapat diminum bersama dengan pil apapun, sehingga khasiatnya dapat berlipat ganda. Karena khasiatnya yang istimewa, buah ini dikenal sebagai buah suci. Pada saat yang sama, buah ini merupakan harta karun yang diperebutkan oleh banyak orang. Song Tian melangkah maju 2 langkah dan berkata dengan bangga, "Kakek Luo, kamu sudah cukup dewasa. Bagaimana kamu bisa begitu bodoh? Meskipun kamu menemukan buah suci ciaran terlebih dahulu, lalu kenapa, bisakah kamu menjaganya? Dengarkan saranku dan pergilah dari sini, jika kau beruntung. Mungkin kau bisa menemukan barang bagus lainnya, orang-orang di Akademi Kura-Kuramu tidak mampu menjaga harta karun ini." Luo Dongqing gemetar karena marah. Sayangnya, Wei Wentong adalah seorang master di tahap akhir Grand Completion Realm, sementara dia hanya berada di tahap awal Grand Completion Realm. Kesenjangan antara kultivasi mereka terlalu besar. Selama pertarungan tadi, Wei Wentong hanya melambaikan tangannya dengan santai, tetapi dampaknya mengguncangnya sampai ke inti, organ dalamnya bergeser dan dia terluka parah. Dia tidak punya pilihan. Situasinya sudah jelas. Akademi Kura-Kura memang terlalu lemah. Hanya dia yang merupakan seorang master di tahap Grand Completion Realm di akademinya. Tu Jiao Jiao, Murong Jinghong, penyihir kecil, dan yang lainnya semuanya adalah talenta muda. Namun, mereka hanya berada di tahap alam kombinasi dan bukan tandingan Wei Wentong. Dia menarik napas dalam-dalam dan menahan amarah di hatinya. Dia berkata dengan sedih, "Bagaimana dengan ini? Total ada 3 buah suci ciaran. Aku bisa memberikan 1 ke Akademi Harimau milikmu. Apakah itu tidak apa-apa?" Song Tian terkekeh. "Kakek Luo, sepertinya kau masih belum memahami situasinya. Direktur Wei kita adalah seorang kultivator di tahap akhir alam penyelesaian agung. Bagaimana mungkin 1 buah suci ciaran cukup?" Si penyihir kecil berkata dengan marah, "Jangan pergi terlalu jauh, kami menemukan buah suci ciaran ini terlebih dahulu. Sangat baik bahwa kami bersedia menawarkan 1 kepadamu." Song Tian berkata, "Apa gunanya menjadi orang pertama yang menemukannya? Apakah kamu bisa melindungi mereka?" Luo Dongqing menghentikan penyihir kecil yang hendak bergerak dan berkata lagi, "Bagaimana dengan ini? Akademi Harimaumu dapat menampung 2 orang, setidaknya kau harus menyisakan 1 untuk Akademi Kura-Kuraku." Tiba-tiba, Wei Wentong, yang tampak marah, berteriak, "Luo Dongqing, aku benar-benar tidak tahu dari mana kau mendapatkan keberanianmu. Sekarang, aku akan memberimu 2 pilihan, kau bisa mati atau pergi, tidak satu pun buah suci ciaran akan menjadi milikmu." Bab 1015 Membunuh Wei Wentong. Terdengar suara gemuruh dari gerbang kehidupan. Kemudian, 5 macan tutul petir raksasa berlari secepat kilat dan menyerbu ke arah Wei Wentong. "Gadis kecil, jika kau memanggil binatang iblis tingkat 8, mungkin aku akan sedikit lebih takut. Sayangnya, binatang iblis tingkat 7 tidak berdaya melawanku." Dengan itu, dia mengangkat tangan kirinya dan melancarkan 5 pukulan berturut-turut. Macan tutul guntur merupakan binatang buas peringkat teratas di antara binatang iblis tingkat 7 dan sebanding dengan seorang master di tahap akhir alam kombinasi. Sayangnya, Wei Wentong berada di tahap akhir Grand Completion Realm. Ada perbedaan besar antara kedua belah pihak. Menghadapi pukulannya, macan tutul petir ini tidak memiliki kesempatan untuk melawan dan hancur berkeping-keping dalam sekejap mata. Pada saat ini, semua orang di Akademi Kura-Kura menjadi pucat karena ketakutan. Kekuatan Wei Wentong sungguh luar biasa. Luo Dongqing berkata, "Wei Wentong, apapun yang terjadi, Akademi Kura-Kura kita mewakili kerajaan Kura-Kura. Ada kesepakatan antara 4 kerajaan, bukankah agak tidak pantas bagimu untuk menindas kami seperti ini?" 4 kerajaan. Wei Wentong tersenyum sinis. "Luo Dongqing, aku khawatir kamu masih belum tahu tentang ini. Sebelum memasuki lembah Dewa Pengobatan, Kerajaan Naga, Kerajaan Harimau, dan Kerajaan Rosevin telah mencapai kesepakatan. Setelah lembah Dewa Pengobatan ditutup kali ini, kami akan bergabung untuk menghancurkan kerajaan Kura-Kuramu. Dengan begitu, hanya akan ada 3 kerajaan di benua Lingwu." Ketika mendengar berita ini, ekspresi Luo Dongqing berubah drastis. Dia tidak menyangka 3 kerajaan lainnya akan merencanakan rencana sebesar itu. Selain itu,
Wei Wentong telah memberinya informasi penting, yang berarti dia akan membunuh semua orang yang hadir di kerajaan kura-kura. Seperti yang diharapkan, Wei Wentong melanjutkan, jika kamu lebih pintar dan kabur saja, kamu mungkin bisa bertahan hidup beberapa hari lagi. Tapi sekarang kalian bahkan tidak punya kesempatan itu, tidak seorang pun dari kalian akan selamat hari ini, kalian semua harus mati di sini. Song Tian berkata dengan bangga, Luo Dongqing, bukankah kamu sangat hebat? Ada apa, tiba-tiba lidahmu jadi kucing? Kau tidak bisa menyalahkan siapapun atas hal ini, itu hanya karena Akademi Kura-Kura milikmu terlalu lemah, kau tidak punya kekuatan dan hanya bisa diinjak-injak oleh orang lain. Semua orang dari Akademi Kura-Kura merasa tidak berdaya. Menghadapi Akademi Harimau yang kuat, mereka benar-benar tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Tepat pada saat ini, sebuah suara dingin terdengar. Siapa yang berani meremehkan Akademi Kura-Kura? Qin Haodong, Niu Cuihua, dan He Ziwei jatuh dari langit dan mendarat di sisi Luo Dongqing. Dia melirik Song Tian dan berkata dengan bangga, mulai hari ini, Akademi Kura-Kura akan menjadi yang terkuat di benua Lingwu. 3 akademi lainnya harus menghormati Akademi Kura-Kura. Ekspresi Song Tian langsung berubah. Qin Haodong, kamu lagi, aku tidak menyangka kamu benar-benar datang ke lembah Dewa Pengobatan. Sementara itu, orang-orang di Akademi Kura-Kura terkejut sekaligus senang. Penyihir kecil dan yang lainnya segera mengerumuni Qin Haodong. Adik kecil, kamu benar-benar datang. Kakak senior, akhirnya aku bertemu denganmu. Haodong, kamu di sini. Gadis-gadis itu bersorak dan melompat kegirangan, sementara Luo Dongqing mendesah. Menurutnya, kedatangan Qin Haodong saat ini tidak ada bedanya dengan mencari kematian. Sayangnya, sudah terlambat untuk menghentikannya. Qin Haodong mengangguk kepada semua orang, lalu mencibir Song Tian dan berkata, apa yang perlu ditakutkan, hanya karena orang-orangmu berasal dari Akademi Harimau, kalian hanyalah orang-orang yang tidak berguna. Mendengar bahwa orang di depannya adalah Qin Haodong, Wei Wentong berkata dengan dingin, wah, kamu pemberani, tapi aku tidak tahu apakah kamu masih punya kekuatan untuk menyombongkan diri. Song Tian berkata, Direktur, Kerajaan Naga sedang mencari anak laki-laki ini. Wei Wentong melambaikan tangannya dan berkata dengan bangga, berlututlah dan mohon ampun, lalu, ikat dirimu, dan aku bisa membiarkanmu hidup selama beberapa hari lagi. Qin Haodong tersenyum dan berkata, karena Direktur Wei sangat murah hati, saya tidak akan berdiri dalam upacara. Kalian semua dari Akademi Harimau berlututlah di tanah dan mohon ampun, lalu, ikat diri kalian, jika kalian memohon ampun kepada Direktur Luo, aku akan mengampuni nyawa kalian. Wah, kau sedang mencari kematian. Wei Wentong sangat marah. Tiba-tiba dia mengulurkan tangan kanannya. Energi sejatinya melonjak dan berubah menjadi tangan besar yang mencengkeram Qin Haodong dengan ganas. Qin Haodong mencibir dan mengangkat tangannya untuk melawan serangan. Melihat Qin Haodong berani menghadapi Wei Wentong secara langsung, Song Tian memasang ekspresi kejam di wajahnya. Menurutnya, Qin Haodong sudah mati. Luo Dongqing dan yang lainnya juga terkejut. Meskipun Qin Haodong sangat berbakat dan telah membuat kemajuan pesat dalam kultivasinya, Wei Wentong berada di tahap akhir Grand Completion Realm. Bagaimana mungkin Qin Haodong bisa menandingi Wei Wentong? Namun, apa yang terjadi selanjutnya mengejutkan semua orang. Serangan Qin Haodong yang tampak biasa saja langsung menghancurkan tangan besar Ki asli Wei Wentong dan kemudian mengenai wajah Wei Wentong. Seorang master di tahap akhir Grand Completion Realm, Direktur Tiger Academy, terlempar seperti anak kecil dan terbanting ke pohon besar di sampingnya. Untuk sesaat, seluruh lembah Dewa Pengobatan sunyi dan hanya suara napas yang terdengar. Tidak ada yang percaya ini nyata, terutama orang-orang di Tiger Academy. Tidak ada yang pernah melihat direktur mereka dipukuli seperti ini sebelumnya. Penyihir kecil adalah orang pertama yang tersadar. Dia memeluk lengan Qin Haodong dan mencium pipinya dengan erat. Adik kecil, kau terlalu hebat, orang tua ini benar-benar jahat, beri dia pelajaran. Wei Wentong bangkit dari tanah. Sejak melangkah ke tahap Grand Completion Realm, dia tidak pernah mengalami kekalahan sebesar ini sebelumnya. Untuk sesaat, dia begitu marah dan tampak galak. Menurutnya, alasan mengapa dia begitu mudah dikalahkan adalah karena dia ceroboh dan tidak menggunakan seluruh kekuatannya. Wah, aku pasti akan mengulitimu hidup-hidup hari ini. Ki sejati dalam tubuhnya bertambah cepat dan menjadi lebih kuat. Momentum seorang master di tahap akhir alam penyempurnaan agung meletus dan membuat orang-orang di sekitarnya terengah-engah. Pergilah ke neraka. Kali ini, dia mengerahkan segenap kekuatannya dan meninju Qin Haodong. Pukulan seorang master di tahap akhir Grand Completion Realm dapat dikatakan mengguncang bumi. Kekuatan dahsyat itu langsung mengguncang orang-orang di sekitar yang berdiri puluhan meter jauhnya. Qin Haodong sama sekali tidak terpengaruh. Dia mengangkat tangan kanannya dan memukul lagi. Itu adalah gerakan yang sama.
Meskipun Wei Wentong telah berusaha sekuat tenaga kali ini, dia masih merasakan sakit yang tajam di pipinya, dan kemudian dia terbang keluar. Tamparan itu begitu kuat sehingga separuh giginya pun copot. Kali ini, Song Tian dan yang lainnya benar-benar tercengang. Mereka tidak pernah menyangka bahwa kultivasi Qin Haodong dapat meningkat pesat hanya dalam beberapa hari. Bahkan Wei Wentong pun dipukuli seperti anjing. Seberapa kuat dia? Setelah keterkejutan yang luar biasa ini, mereka berkumpul di sekitar Wei Wentong. Beberapa dari mereka bahkan mulai gemetar. Situasi mereka yang menindas orang-orang di Akademi Kura-Kura tadi telah berbalik 180 derajat. Qin Haodong berjalan selangkah demi selangkah. Setelah melihat sekeliling, dia berkata, sebagai salah satu dari 4 akademi di benua Lingwu, bukan masalah besar jika kamu hanya ingin merampok harta karun kami. Namun, kamu benar-benar ingin membunuh semua orang di kerajaan Kura-Kura. Hanya untuk ini, kamu tidak bisa dibiarkan begitu saja. Setelah dia berbicara, dia melepaskan niat membunuh yang kuat. Akademi Kura-Kura dapat dikatakan sebagai rumahnya di benua Lingwu. Keluarga kerajaan Kura-Kura juga memiliki hubungan yang dalam dengannya, terutama Zhao Xingyue, yang bertunangan dengannya. Baru saja, Wei Wentong ingin membunuh semua orang di kerajaan Kura-Kura dan membungkam mereka selamanya. Ini benar-benar menyentuh lamela terlarangnya. Merasakan niat membunuh Qin Haodong, Wei Wentong sangat takut mati sehingga dia bahkan tidak punya keberanian untuk melawan. Lari, teriaknya. Kemudian, dia melompat dan melesat secepat meteor. Qin Haodong sudah siap. Pedang Xuan Yuan lebih cepat dari Wei Wentong. Begitu Wei Wentong terbang sekitar 100 meter, pedang Xuan Yuan telah menembus dadanya, meninggalkan lubang di tubuhnya. Ah! Wei Wentong menjerit dan jatuh ke tanah dengan bunyi plok. Direktur Akademi Harimau, seorang master di tahap akhir alam penyelesaian agung, orang yang kedua setelah raja di kerajaan harimau terbunuh oleh tebasan pedang. Melihat direktur mereka telah meninggal, Song Tian sangat takut hingga ia berlutut. Tuan Qin, Direktur Luo, tolong biarkan kami pergi kali ini. Meskipun niat membunuh Qin Haodong sedikit melemah, dia masih berkata dengan dingin, jika aku tidak muncul di sini hari ini, apakah kamu akan membiarkan orang-orang dari Akademi Kura-Kura kita pergi? Setelah itu, dia berbalik dan tidak lagi melihat Song Tian dan yang lainnya. Pada saat ini, suara gemuruh yang menggetarkan bumi terdengar. Beruang bumi bergegas keluar dengan 2 binatang bermata emas api. Melihat 3 binatang tingkat 8 itu, Song Tian dan yang lainnya ketakutan setengah mati. Mereka berbalik dan mencoba melarikan diri. Sayangnya, mereka tidak dapat melarikan diri karena kultivasi mereka terlalu rendah. Dalam sekejap mata, teriakan-teriakan menyedihkan terdengar dan semuanya terbakar oleh api dari binatang bermata emas api. Astaga, adik kecil, kapan kau menjadi begitu mengagumkan, aku hampir mencintaimu sampai mati. Penyihir kecil melompat ke pelukan Qin Haodong, melingkarkan lengannya di leher pria itu, dan menciumnya dengan erat. Baiklah, baiklah, biarkan aku memeriksa luka Direktur Luo. Qin Haodong mendorong penyihir kecil itu dan menoleh ke Luo Dongqing. Direktur Luo, bagaimana lukamu? Aku baik-baik saja, aku tidak akan mati. Baru sekarang Luo Dongqing tersadar dari keterkejutannya. Dia berkata sambil mendesah, hari ini, aku harus berterima kasih padamu dengan sepenuh hati. Hal terbaik yang pernah kulakukan dalam hidupku adalah membawamu ke Akademi Kura-Kura. Qin Haodong merasakan denyut nadinya. Meskipun dia terluka parah, nyawanya tidak dalam bahaya untuk saat ini. Direktur, ikutlah dengan saya agar saya bisa mengobati luka Anda terlebih dahulu. Dengan pikirannya, Qin Haodong mengirim semua orang langsung ke pagoda 7 tingkat. Setelah menjelaskan secara singkat kepada Luo Dongqing bagaimana dia mendapatkan pagoda 7 tingkat, dia mengeluarkan simpanan pil vitalitasnya dan memberikannya kepada Tu Jiao Jiao, Murong Jinghong, dan gadis-gadis lainnya untuk meningkatkan kultivasi mereka. Kemudian, dia mengeluarkan buah roh Advein dan melemparkannya ke penyihir kecil. Gadis kecil, lihat apakah benda ini dapat membantu tubuh roh kudusmu bangkit untuk ketiga kalinya. Luo Dongqing berseru, astaga, apakah itu buah roh pembuluh darah bumi? Demi konstitusi khusus cucunya, dia telah mencari segala macam harta karun alam, jadi dia tentu tahu nilai dari buah spiritual Advein. Sayang sekali dia tidak pernah mendapatkannya selama bertahun-tahun. Dia tidak menyangka Qin Haodong akan memilikinya. Qin Haodong tertawa dan berkata, jangan ribut-ribut, aku punya banyak sekarang, Direktur Luo juga boleh punya satu. Luo Dongqing melambaikan tangannya dan berkata, lupakan saja, aku tidak memiliki tubuh roh kudus, jika aku memakan benda ini, tubuhku akan meledak dan aku akan mati. Saat ini, penyihir kecil telah selesai memakan buah ini. Dia menyekat cairan ungu dari mulutnya dan berkata, rasanya enak, tapi aku tidak merasakan apapun setelah memakannya. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu,
Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Sekiranya ada kebutuhan buat subback, silakan inbox Mimin atau tuliskan di kolom komentar. Mimin dulukan dengan ucapan terima kasih.